Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita dari kitab Fathul Qorib. Sekarang kita sudah masuk di bab syurutu wujubis sholati yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Fajar Islami. Insyaallah kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita baca Fatihah kepada musannif supaya lebih berkah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in ajma'in wa khususan ila ruh Asy-Syaikh Al-Alama Muhammad ibn Qasim Al-Razi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Amin. Faslun ay hadza faslun fi syara'iti wujubis shalah. Bermula ini ialah fasal pada menjelaskan tentang syarat-syaratnya wajib salat. Wa syara'itu wujubis salati thalathatu asya'a. Dan syarat-syarat wajib salat itu ialah 3 perkara. Ahaduha, salah satu daripadanya syarat-syarat itu ialah al-islamu, Islam. Jadi enggak sah kalau salat itu kafir karena belum login. Karena kalau misalnya kita salat, kalau misalnya orang kafir salat itu nggak sah. Kenapa? Karena dia belum login. Iya. Kita bisa paham sendiri karena kafir itu kan belum masuk Islam. Betul. Fala tajibus shalat 'alal kafir al-asli. Nah, ini udah dijelasin kan? Wala yajibu 'alaihi qada'uha idza aslama. Dan tidak wajib atas seseorang itu qada atas kafir ya sebelum login. Qada'uha ini qada salat apabila telah masuk Islam. Dan ada tambahan juga dalilnya ialah qala ta'ala qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi seperti bayi apabila baru lahir dia enggak ada dosanya. Sama seperti orang kafir ketika masuk Islam, dia seperti bayi yang baru lahir jadi enggak ada dosanya. Wa ammal murtaddu, dan adapun orang murtad. Apa itu murtad? Orang yang ini logout, yang tadi login, sekarang logout. Nah, fatajibu alaihi as-salatu wa qada'uha in 'ada ila al-islami. Maka wajib atas seseorang itu salat dan qada'uha apabila kembali kepada Islam. Wasani al-bulugh, dan yang kedua, ini syarat daripada syaratnya salat. Kita ambil perhatian bahwa syarat itu di luar sholat. Kalau rukun itu di dalam sholat. Seperti mana? Kalau misalnya kita musafir, itu kan syarat musafir misalnya ada tazkirah, ada tiket, ada duit, ada bekal. Itu namanya syarat musafir. Musafirnya tuh ya ketika musafirnya itu apa rukunnya, misalnya rukun musafir apa ya di situ misalnya contohnya. Gitu. Al-bulugh, yang kedua ialah bulugh, yakni baligh. Fala tajibu alaihi ala sabiyyin wa sabiyatin, dan tidak wajib atas bayi lelaki dan bayi perempuan, karena dia kan belum bisa sholat juga. Ngomong aja belum bisa apalagi sholat gitu ya. Lakin yu'ammarani biha ba'da sab'i sinin in hasalat tamyizu biha. Tetapi diperintahkan kepada kedua orang tuanya itu dengan sholat setelah 7 tahun. Apa syaratnya? In hasalat tamyizu biha, ketika syarat itu ketika sampai tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan yang halal yang haram, bisa kalau anak kecil ini bisa membedakan
apa itu najis, apa itu bukan najis, apa itu baik dan buruknya intinya. Wa illa fa ba'da tamyiz wa illa dan jika tidak in lam yahsul tamyiz bis sab'in, dan jika tidak hasil 8 tahun, maka setelah tamyiz. Maksud di sini maksudnya kalau belum tamyiz kan itu nggak wajib sholat kan, maka diperintahnya itu 7 tahun. Nah, diajarinya, makanya wajibnya di sini tuh wajib yu'ammaroni biha. Jadi memerintahkannya. Kalau belum tamyiz ya belum wajib salatnya. Lian ada tambahan lagi dari Hasyiah Al-Bajuri, lianna ghairu mumayyiz la tasihu ibadatuhu fa kaifa yu'maru biha. Karena bahwasanya apabila tidak mumayyiz, tidak sah ibadahnya, maka bagaimana kalau misalnya diperintah, jadi ya apa nggak mungkin juga gitu kan, belum tamyiz, belum bisa membedakan yang najis, jadi ngapain juga gitu. Wa yudrabani ala tarkiha ba'da kamali ishri sinin, dan dipukul oleh siapa? Oleh bapaknya, kedua orang tuanya lah, ibu bapaknya, ala tarkiha, atas meninggalkan salat setelah cukup 10 tahun. Udah ma'ruf kan? Wasalisu, dan yang ketiga, ini syarat daripada syarat wujub salat. Yang ketiga, al-aqlu, ialah berakal. Fala tajibu ala majnunin, maka tidak wajib ke atas orang yang gila. Orang gila ialah orang yang hilang akal, walaupun gilanya itu sebentar. Penambahan dari syarah Al-Bajuri, la qada mughma alaihi wala sakran, dan tidak ada qada bagi yang pingsan dan yang sakran, mabuk. Lau sakran summa junna qada, apabila mabuk kemudian gila maka qada. Kenapa harus qada? Kan tadi dibilang enggak harus qada. Li jununihi, karena gilanya itu. Jadi bukan karena mughma alaihi, bukan karena pingsannya, tapi karena gilanya itu, makanya diqada. Terus ada lagi yang tadi apabila murtad. Apabila murtad, manirtadda summa junna qada'u mudda jununihi ma qablaha. Jadi ketika siapa yang murtad kemudian majnun lagi, gila lagi, qada juga selama mana masa gilanya. Terus yang ketiga juga bulughud dakwah, la tajibu ala man lam yablughu fil jabal. Jadi sampainya kabar dakwah ya dakwah, sampainya dakwah, maka apabila belum sampai itu dia nggak wajib, padahal dia itu Islam tapi dia hidupnya badui. Misalnya kalau Arab badui gitu di gunung, dia nggak tahu apa-apa. Tapi di sini dijelaskan juga kalau Imam Romli itu tidak wajib qada karena dia kan ketidaktahuan itu. Tapi kalau sahib kitab Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi, dia ini harus qada. Kenapa? Li'annahu muqassirun fi tarkis haqqi. Jadi karena sudah dapat kesalahan ketika dia ini meninggalkan haknya. Ini haknya seseorang itu ya haknya sholat. Boleh Bang Jabar? Kalau maksudnya alladzi lam yablugh dakwah, maksudnya itu udah masuk Islam atau yang belum masuk Islam? Oh, Yablugh dakwah itu orang-orang yang tinggal di hutan ya? Iya, orang yang tinggal di hutan sih. Berarti belum masuk Islam. Oh gitu ya. Mungkin Yang sama seperti yang di akidah juga. Iya. Nah, misalnya ditinggal di pulau sana gitu jauh, tapi dari Islam sini- belum sampai ke sana. Islam belum sampai ke sana. Bukan. Karena orang Islam kan wajib sholat. Tapi di sini dia kan di terusannya kan kata Imam Ibnu Qasim muqassirun fi tarki haqqi. Jadi kesalahan karena dia meninggalkannya. Berarti ada juga mungkin yang udah Islam. Tambahan Bang lain boleh kita dengarkan. tambahan ini tentang ahli fatroh. Jadi ahli fatroh itu kata Syekh ada dua. Yang pertama emang nggak sampai dakwah ke daerah tersebut. Yang kedua emang kabar Islam itu jelek di mata mereka. Jadi ada dua ya tadi ya. Kalau misalnya Islamnya itu yang pertama sebelum Islam tapi belum sampai di dakwah di sana, ataupun sampai Islam cuma Islam sampai ke mereka itu jelek, buruk. Jadi nggak dia. Agama Islam itu jelek. Jadi makanya mereka nggak sholat. Paham?
Insya Allah paham semua ya. Jadi seperti yang disebutkan oleh Ustadz Fajar tadi, syarat itu bukan di dalam sholat ya, syarat itu di luar sholat, rukun di dalam sholat. Karena yang aneh tahu, syarat ta'rifnya syarat itu huwallazi ma la yalzamu min wujudihi wujudi syai'. Gitu ya. Semua jadi tawadhu. Mayazam min adamihi adam wala yazam min wujudihi wujudun wala adamun lidzatihi. Kalau syarat itu apa? Mayazam min adamihi atau wujud adami. Apa yang tidak ada di situ wudu, maka tidak ada salat. Wala yazam min wujudi wujudun wala adamun lidzatihi. Dan tidak wajib ketika adanya wudu dia harus salat. Wala adamun lidzatihi, dan tidak juga ketika ketiadaan wudu dia tidak adanya sholat. Jadi adanya sholat itu wajib, nggak wajib sebenarnya. Jadi intinya kalau dia mau sholat harus wudu gitu. Jadi nggak mesti ketika dia wudu dia harus sholat, nggak mesti. Cuman ketika dia mau sholat harus wudu. Dalam kaidah usul fikih lain, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak akan bisa wajib, tidak sempurna wajibnya kecuali dengan sebabnya, maka yang itu juga jadi wajib. Seperti wudu. Wudu kan sholat harus wudu, maka wudu itu jadi Wajib. Boleh sekarang ada yang mau bertanya? Siapa? Ibrahim. Assalamualaikum. Kan syarat wajib sholat kan berakal. Nah, yang tidak diwajibkan sholat itu bagi orang yang nggak berakal, gila lah gitu. Yang Anda nanyakan sini kadar gilanya itu gimana maksudnya? Dia itu emang gilanya emang nggak bisa apa-apa atau apa? Cuman ngomong kayak ngomong sendiri, teriak-teriak sendiri gitu. Itu masih dalam kadar gila atau wajib itu? Boleh? Terus. 2 minggu yang lalu saya tanya, di situ ada 2 kaul antara Syekh dari Imam Madhab Syafi'i yaitu Syekh Abdul Ilyas dan Imam Hanafi yaitu Syekh Samsuddin. Nah, Syekh Samsuddin ini berfatwa atau menyampaikan pendapatnya bahwa orang yang gila terbagi 2. Ada gila yang mutbik, yaitu orang gila yang memang dari awal sampai akhir gila. Dan ada orang yang gila hanya di beberapa waktu. Itu mutaqatti'. Nah, di sini semua yang gila di definisi beliau itu tidak diwajibkan untuk qada. Dan begitu juga puasa. Hanafi. Kemudian bagaimana dengan pendapatnya Imam Syafi'i yang difatwakan oleh oleh Syekh Abu Ilyas? Nah, beliau jawab, semua kalau misalkan orang yang memang dari lahir dia gila sampai akhir hayatnya gila, itu tetap tidak wajib untuk sholat, untuk qada. Akan tetapi kalau misalkan dia misalkan nih maghrib, sebelum masuk maghrib dia gila, isya ini lagi sadar, tetap dihukumi dia orang yang sakit, bukan orang gila. Maka orang sakit tetap wajib qada. Loh, kalau gimana kalau misalkan dia 2 bulan misalkan gila, kemudian yang sisanya sadar, tetap dihukumi qada.
karena dia termasuk orang yang sakit. Nah, gimana supaya keluar dari ini? Kalau misalkan dihitung 1 tahun kebanyakan gilanya, maka itu tidak dihukumi qadha. Tapi kalau misalkan 1 tahun ini banyak sadarnya, ini menurut beliau, maka itu tidak dihukumi wajib untuk qadha. Kalau kadar gila, yang dikatakan gila itu, yang tahu gila ya dia sendiri. Kalau kita bilang dia gila, Berarti kita yang kan yang wajib itu kan wajib mukallaf, ya kan? Ada apa namanya? Hukum taklifi wa hukum badai. Itu kan hukum taklifi, ya kan? Wajib, kan berarti dia salah satu wajib, kecuali orang yang gila. Yang tahu gila ya dia, bukan kita. Kalau kita katakan dia gila, kemudian dia nggak sholat, dia senang kan? Berarti ya maksudnya tetap dia dihukum, tapi menurut kita dia apa namanya? Tahu sendiri. Menurut kita dia selamat, padahal dia di sisi Allah enggak. Maksudnya gilanya tergantung dirinya sih. Kadarnya mungkin. Nggak bakal kita tahu. Gimana? Berarti gila itu yang tahu cuma diri kita sendiri. Jadi kalau kalian merasa gila, nggak usah sholat. Enggak. Itu Sadar gila itu. Tapi masalahnya orang gila ngaku gila gimana? Iya, orang gila itu nggak bakal gila. Itu buat dia lah itu. Kan dia tinggal sholat. Gila itu kan hilangnya akal. Hilang akal. Kalau misalkan masih diajak ngobrol masih nyambung, Berarti nggak gila. itu berarti nggak gila. Ada lagi mau ditanya? Boleh. Sahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih bersangkutan sama orang gila. Kan orang gila tuh ada yang sengaja ya, mungkin dia buat gila diri sendiri, mungkin dia dikasih gila emang dari Allah, mungkin banyak zikir entah gimana gitu. Nah itu hukumnya gimana? Gila karena amalan. Sengaja, maksudnya kan ada yang mungkin karena narkoba gila, ada yang karena ditinggal istrinya segala macam. Nah itu Gimana pertanyaannya? Gilanya itu kan sebabnya beda-beda. Jadi nah itu gimana hukum karena sebab-sebabnya itu, ada yang sebabnya yang baik, ada sebabnya yang buruk. Jadi di dalam kitab Kifayatul Akhyar, syarahnya dijelasin, malam yata'adda bijununihi fa in ta'adda wajaba alaihi al-i'adah. Ketika dia nggak sengaja dengan gilanya, maka dia nggak wajib qadha. Dengan tadi syarat-syarat yang disebutkan tadi kan udah dijelasin. Tapi kalau sengaja seperti mabuk, ya kan? Maka dia di situ harus wajib qadha. Kemudian di akidah itu di dalam akidah itu ada namanya ikrah. Mabuk karena minum obat. Mabuk karena minum obat sama mabuk dengan obat-obatan. Ya kan? Ada mabuk dengan obat kan? Ada. Ada mabuk dengan tanpa obat. Iya. Jadi kalau orang yang mabuk dengan obat ini, dia hukumnya di situ jadi nggak sengaja. Tapi kalau orang yang mabuk ini dengan sengaja, maka semuanya di situ dia harus qadha. Beda sama orang yang sengaja sama yang nggak sengaja. Kalau yang sengaja ini dia ntar aneh lagi di kitabnya, pokoknya dia sengaja itu tetap dia wajib qadha. Kalau nggak sengaja nggak wajib qadha gitu. Jadi ketika dia gilanya itu karena sebab mabuk ataupun obat-obatan yang terlarang, maka selama gilanya itu sampai dia mati berdosa semua. Tapi ketika sebab gilanya itu mungkin karena jatuh ataupun sakit ataupun kecelakaan, dia nggak sadar sampai dia meninggal, itu di situ nggak wajib. Koma sampai koma gitu ya. Kan dalam hadis rufi al-qalam an salasin anin naim hatta yastaiqidha wa anis sabi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Jadi hukum yang Allah bebani ke setiap manusia ini kan semuanya wajib kan, kecuali 3 perkara diangkat oleh Allah. Siapa itu? Orang yang tidur sampai dia yastaiqidh. Tapi ini naiman hatta yastaiqidh beda, antara ada penjelasan banyak itu. Ini yang tentang ini aja. Wa anil majnuni hatta yaqila, tentang orang yang gila sampai dia berakal. Yang tadi itu dia dikatakan dia bahasanya dia pingsan ya tadi ya. Ya kan kalau orang mabuk ini dia ya imma pingsan ya imma bukan pingsan sih. Ya imma bukan gila juga kan? Ada yang gila, ada yang enggak kan? Cuman enggak sadarkan diri di situ maksudnya. Ya kan? Ya kayak gitu maksudnya tadi. As-salawatul masnunatu. Bermula ini ialah salat-salat yang disunahkan. Apa itu sunnah? Ma talaba syari'u fi'lahu la ala sabil hatmi wal ilzam. Jadi
Sunnah itu apa yang dituntut oleh agama, pekerjaannya tidak atas dari segi wajib dan tidak dari segi penekanan. Itulah sunnah. Wassalawatul masnunatu, dan sholat-sholat yang disunahkan. Wa fi ba'din nusakhi, bagi kitab. Khamsul aidani ialah lima. Khamsun maksudnya 5. Jadi sholat-sholat yang disunahkan itu ialah 5. Yang pertama al-aidani, ay salatu Idul Fitri wa Idul Adha, yakni salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Wal kusufani, dan yang kedua salat khusuf. Apa itu salat khusuf? Ai salatu khusufis syamsi wa khusufil qamari, yakni salat gerhana matahari dan gerhana bulan, ya. Wal istisqa'i, dan salat istisqa, jadi salat minta turun hujan. Was sunanu at-tabi'atu lil fara'id, dan sunnah masih terus yang mengiringi. Sunnah-sunnah yang mengiringi bagi fardu-fardu. Wa yu'abbaru anha aidan, dan diibaratkan juga daripada sunnah-sunnah bis sunnah rawatibah, bis sunnati rawatibati, dengan sunnah rawatib. Wahia, apa itu sunnah rawatib? Sab'u asyarata rak'atan. Asyarata rak'atan, 17 rakaat. Apa itu? Rak'atal fajri, 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Wa arba'u qabla zuhri, dan 4 rakaat sebelum salat zuhur. Wa rak'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba'u qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum salat asar. Wa rak'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah salat maghrib. Wa salatu ba'dal isya'i yutiru biwahidatin minhunna. Maksudnya salatnya tuh yang 1 rakaat itu hiya aqallul witri, ialah paling sedikitnya witir, salat witir. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya witir itu ihda asyarata rakaatan, 11 rakaat. Waktuhu baina salatil isya'i wa tulu'il fajri, dan waktu witir itu antara salat isya sampai terbit fajar. Falau autara qabla al-isya'i amdan aw sahwan lam yu'tadda bihi. Jikalau seseorang itu witir sebelum salat isya sengaja ataupun lupa, tidak dianggap salat witirnya. Waratibul muakkadu min dzalika kulli asyara rakaatin, dan rawatib yang di sunnah muakkadah itu kan, yang digalakkan daripada itu semuanya 10 rakaat. Rak'atani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Wa rak'atani qabla zuhri, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya. Boleh? Ada yang mau ditambah dulu? Boleh lanjut. Wa salatu nawafila muakkadatun, dan yang 3 yang nawafil itu sangat digalakan. Ghairu tabi'atin lil faraidi. Salat ahaduha, salah satu daripadanya. Yang 3 salat yang nawafil yang digalakan tuh ya, yang sunnah muakkadah tuh. Pegang ini, pegang. Udah diam tuh jauh. Sunnah dibagi 3, sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad, sunnah zaidah, ya kan? Sunnah muakkad itu apa? Wa ma wadhaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang senantiasa Rasulullah SAW amalkan. Kapan? Tadi nih qobliyah subuh, habis itu qobliyah zuhur. Habis itu ya yang tadi kita sebutkan. Kalau sunnah ghairu muakkadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak senantiasa praktekkan. Tadi yang sunnah ghairu muakkadah tuh contohnya qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib. Itu kan Nabi jarang, enggak maksudnya nadir, enggak setiap hari melaksanakan. Ada lagi sunnah namanya sunnah zaidah. Seperti apa? Jibilatan atau adatan. Seperti apa? Seperti minumnya Nabi, atau cara perjalanannya Nabi, atau kayak gimana ya. Ya fi'il aja, fi'il atau apa? Jelas lah insyaallah tadi yang. Nah, kita teruskan. Ahaduha, salah satu daripadanya salatul laili, salat malam. Baru bisa dilempar.
wan naflul mutlaqu, dan sunnah yang mutlak fil laili afdalu, di malam itu lebih afdal, minan naflil mutlak fin nahar, daripada salat sunnah yang mutlak di siang hari. Wan naflu, dan salat sunnah nafil itu wasatul laili afdalu, di pertengahan malam afdal, lebih utama. Summa akhiruhu afdal, kemudian di akhirnya pun afdal, akhir malam. Wahada, dan ini sunnah ini liman qasamal laila aslasan, bagi mereka yang membagikan malam itu jadi sepertiga. Wasani, dan yang kedua salat duha. Wa aqalluha, sepaling dikitnya salat duha ialah rakaatani, 2 rakaat. Wa aktsaruha, dan yang paling banyaknya salat duha itu isnata asyarata rakaatan, 12 rakaat. Wa waqtuha, dan waktunya duha minirtifa'is syamsi ila zawaliha, daripada naiknya matahari sampai condongnya matahari. Kama qala Nawawi fi tahqiqi wa syarhil muhadzab, seperti mana telah dikatakan oleh Imam Nawawi di kitab Tahqiq dan Syarhil Muhadzab. Wasalis, dan yang ketiga salat tarawih. Wahia, dan salat tarawih itu ialah isyruna rakaatan, 20 rakaat, bi asyri taslimatin, dengan 10 salam. Fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malam di bulan Ramadan. Wa jumlatuha, jumlahnya tarawih, khamsat tarwihat. Wa jumlatuha, jumlahnya tarawih itu masih istirahatnya itu kan. Khamsat tarwihat, 5 istirahat. Wa yanwi asy-syakhsu, dan niat seseorang bikulli raka'ataini minha, dari tiap-tiap 2 rakaat daripada salat tarawih, sunnah tarawih. Au qiyamul Ramadan, ataupun boleh juga niat qiyami Ramadan, mendirikan qiyam di bulan Ramadan. Walau shalla arba'an minha, jikalau seseorang salat 4 rakaat daripada tarawih, bitaslimatin wahidatin lam tasih. Dengan 4 rakaat dengan salam 1 itu tuh enggak sah. Waktuha, dan waktunya salat tarawih itu baina salatil isya wa tulu'il fajri, di antara salat isya dan salat subuh. Tambahan dikit, kalau dalam mazhab Hanafi biasanya kalau sholat tarawih di luar itu mereka sholatnya 4 rakaat, satu salam. Dan mereka kadang ada juga yang 8. Kalau pas ditanyakan 8 itu ada memang riwayat, tapi itu riwayat yang dhaif gitu. Kalau sholat di luar biasanya 4 rakaat 1 salam. Ketika ditanyakan ke Syekh Bulias, beliau mengatakan syaratnya itu di Ahnaf itu boleh melakukan sholat 4 rakaat 1 salam, itu dengan syarat harus ada tasyahud di tengahnya. Jadi 2 rakaat tasyahud gitu. Kita itu salat sendiri. Kalau nggak ada tasyahudnya makruh. Kalau sholat tarawihnya 8 rakaat, 11 rakaat aja kan ada di Indonesia yang 8 rakaat. Tarawih 8 rakaat. Iya, 8 rakaat, witirnya 3 rakaat. Iya, 11. Kan tapi kalau di sini ada 4 ya. 23, 21. Dia ada 3. Disebutkan ada 3, nggak ada 11. Oh, pertanyaan itu ya. Di kitab kan 23 nih. Tapi ada kebanyakan juga melakukan 11. Yang Tapi hadisnya nggak ada sini. Iya, ada di sini. Rawi Bukhari mah. yang kalau yang emang hadis 8 itu kan emang dari Nabi gitu. Maksudnya yang dilihat sama sahabat 8 gitu. Iya. Permulaan berjamaahnya dan 20 rakaatnya itu pada zaman Sayyidina Umar. Jadi kata Sayyidina Umar apa? Nikmatu bid'atu hadhihi. Ni'mal bid'ah Ya nikmatu bid'atu hadhihi. ya salat tarawih. Paling nikmatnya bid'ah itu bid'ah salat tarawih gitu. Jadi 21 rakaat itu di zaman Sayyidina Umar. Jadi tahu dulu Nabi 8 rakaat atau rakaat, tapi dikasih 21 rakaat. Semoga apa yang kita telah dengar, apa yang kita telah sampaikan, apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita dan kepada orang-orang lain nanti. Untuk semuanya kita niat amal dan sampaikan. Insyaallah. Dan kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.